tanggal 13 November 2021. Menjelang pengesahan APBD Nganjuk 2022, situasi di DPRD Nganjuk sempat memanas. Tatkala muncul tudingan dari kalangan wakil rakyat kepada Pemkab Nganjuk terkait isi dokumen rancangan APBD atau RAPD 2022 yang disebut-sebut hasil menjiplak. Hal itu mengemuka di tengah rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2022 yang digelar di gedung DPRD Nganjuk. Juru bicara salah satu fraksi di DPRD Nganjuk menyebut bahwa materi pos anggaran proyek anggaran pembangunan Pasar Kertosono menjiplak alias copy paste dari dokumen lama. Mendengar tudingan tersebut, Sekda Nganjuk Muhammad Yasin tidak terima dan langsung membantahnya. Menurut Yasin, yang dimaksud oleh salah satu fraksi tersebut mungkin adalah kalimat dalam pos RAPBD tahun 2022 yang memang sama dengan APBD sebelumnya. Namun Yasin menegaskan bahwa nilai anggaran dalam RAPBD 2022 sudah berbeda dari yang sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal semacam itu dipastikan juga akan sama dengan pos anggaran lain yang belum selesai atau dilanjutkan dengan alokasi anggaran dalam RAPBD tahun 2022 nanti. Dengan demikian, memang ada kesamaan dalam pos anggaran yang peruntukannya belum selesai dikerjakan pada APBD sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dalam APBD berikutnya. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Proses ini belum mepet dalam jangka waktu Desember batas penyampaian RAPBD. Gini, kita sudah terbiasa untuk kerja, jadi memaksimalkan waktu, sehingga harapan kita agar proses ini bisa berjalan dengan baik, dengan menghasilkan yang maksimal. Tadi kan ada fraksi terkait dugaan copy paste usulan RAPBD 2000 sebelumnya. Bukan copy paste, tapi kan memang kalau kita bicara jalan kok usulan pembangunan jalan. Dan memang jalan kan di tahun ini juga pasti ada pembangunan jalan, tahun depan jalan kan itu pasti ada saja. Jadi bukan kok copy paste secara menyeluruh gitu. Kan juga ada usulan yang tahun kemarin yang ternyata tidak bisa dikerjakan karena direfokusin dan sebagainya. Kami mencontohkan Pasar Kertosono. Tahun kemarin sudah dianggarkan. Ini dianggarkan kembali. Apakah itu copy paste? Kan bukan. Karena apa? Memang pekerjaan itu belum bisa dikerjakan karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, karena adanya COVID yang kita harus mendahulukan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Menengahi polemik tersebut, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengaku memahami terkait adanya pandangan umum dari salah satu fraksi yang menduga APBD tahun 2022 hasil jiplakan atau copy paste. Ini paripurna rangkaian dari pembahasan APBD tahun 2022. Berturut-turut nanti kemarin itu sudah penyerahan rancangan peraturan daerah. Hari ini pandangan umum fraksi-fraksi, besok jawaban Bupati. Dan nanti mulai Senin kita membahas raperda yang sudah kita lewati melalui beberapa paripurna hari ini. Dan alhamdulillah ini tadi pandangan umum fraksi-fraksi sudah dilakukan semua dan kita tunggu jawaban PLT Bupati besok di paripurna yang kedatang. Waktunya nggak mepet Pak, waktunya sampai derajat akhir pembahasan. Kemarin waktu di pembahasan anggaran, Pak PLT memang mengkomitmeni bahwa skedul mulai PAK yang akan datang ini harus sesuai dengan skedul. Yang harusnya untuk pembahasan induk seperti ini, penyerahan KUA PPAS harusnya Juli bulan kedua. Harusnya idealnya. Maka dengan kondisi Nganjuk yang seperti itu kemarin, kita dengan sisa waktu ini kita ya harus bekerja maraton pagi siang malam yang harusnya itu yang kurang maksimal. Idealnya ya pagi sampai sore, malam istirahat. Ya ini. Maka dengan sisa waktu ini karena sudah dilalui lewat teman-teman komisi dan komisi dengan mitranya masing-masing, kemudian dilanjutkan dari Badan Anggaran, saya meyakini semua ini sudah terwakili semua anggota DPRD, tidak hanya di Badan Anggaran, karena di komisi juga sudah maksimal. Untuk tahun depan mungkin ada perubahan sistem elektronik atau gimana Pak? Kan tahun depan, kemarin sudah komitmennya Pak PLT, ini sesuai dengan schedule.
sesuai dengan schedule. Artinya kalau induk sesuai apa yang disampaikan Pak PLT bulan Juli maksimal ya akhir Juli ini kuah PPAS harus sudah diserahkan kepada DPRD. Enggak, artinya penggunaan elektronik Pak, kalau sekarang kan pakai fisik kertas-kertas seperti itu. Akhirnya Ini tahapannya sekarang sudah mulai itu. Jadi begitu, mulai dari hasil reses seperti ini tadi. Ini tadi ada komplain dari ada salah satu dari Andra yang tempuh. Maka kita beri waktu evaluasi, reses tidak kita paripurnakan hari ini, kita tunda besok. Setelah ini paripurna reses ini kita paripurnakan, maka sudah tertutup. Nanti masuk ke RKPD telah memasukkan ke sistem SIPD-nya itu. Jadi sistemnya sudah sistem yang seketat itu. Nah, ini sudah kita mulai kemarin. untuk APBD Pak, kemungkinan tahun depan banyak budgeting atau gimana Pak, karena untuk mengurangi waktu pembahasan tidak yang pendek. Ini memang sudah diwacanakan termasuk reses. Iya. Reses nanti kan kita mencoba melakukan reses. Jadi reses langsung masuk pada sistem elektroniknya begitu, tidak bisa sewaktu-waktu nambahi terus kan tidak. Jadi lewat prosedur seperti ini. Kita berharap juga seperti itu. Jadi pembahasan yang menggunakan e-budgeting ini semua kan lebih transparan semua. Tahun ini kelihatan belum pakai itu Pak ya, masih pakai manual semua. Ya. Masih menggunakan SIPD, tapi ya alhamdulillah dari sistem SIPD ini kan sudah mulai mengarah ke sana. Artinya kalau pembahasan bahan untuk dibahas SIPD secara elektronik kan sewaktu-waktu anggota DPR bisa melihat di rumah. Betul. SIPD ini yang ini. Ya, gitu. Sekarang kan kelihatannya kesulitan mereka itu buka-buka itu. Mereka masih menggunakan buku tebal. Iya, tebal. RKPD, apalagi kalau raperda nanti kan disertai dengan RKA. RKA kan lebih tebal lagi, nanti beberapa kerdus-kerdus itu nanti. Nah, kalau menggunakan e-budgeting nanti kan lebih masing-masing kan cukup satu laptop gitu kan, lebih efektif. Tahun depan diupayakan seperti itu. Kita berharap seperti itu, nanti saya coba komunikasikan dengan Pak PLT. Tidak terlambat lagi nanti. Schedule tetap sesuai dengan schedule, mekanisme pembahasan ya tetap sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Ini sudah menjadi komitmen Pak PLT Bupati dengan DPRD dari rapat. Kebetulan Pak PLT kemarin juga hadir sendiri di ruang Badan Anggaran. Ini pembahasan APBD sendiri berapa hari Pak nanti Pak kira-kira? Senin? Ini hari ini setelah itu nanti mulai Senin. Senin itu masih ada di komisi 5 hari, di Badan Anggaran 3 hari. 3 hari? Gak habis Pak? Nah, kemarin itu tanggal 20 Pak? Sekarang tanggal berapa? 19. Ya jelas kita agendakan. Misalkan mudah-mudahan dari agenda komisi misalkan kemarin 3 hari mudah-mudahan 1-2 hari selesai. Kita berharap seperti itu. Terus kita agendakan dari Banggar 5 hari, mudah-mudahan nanti ya 3 hari selesai. Tapi kita kan ngomah-ngomai semaksimal mungkin dengan harapan itu akhir bulan ini semua sudah ditandatangani. Dan dengan kita mempunyai komitmen kemarin, ya mudah-mudahan tanggal 27 yang harusnya 25 kemarin, kita prediksi lagi mundur 2 hari, mudah-mudahan tanggal 27 sudah bisa ditandatangani, mudah-mudahan. Tatid menduga penilaian tersebut bisa muncul karena anggota DPRD yang bersangkutan belum membaca seluruhnya materi pos anggaran yang dimaksud. Padahal terkait adanya kesamaan materi, kalimat pos anggaran memang wajar, sesuai tata redaksional dalam dokumen APBD, sementara untuk nilai anggarannya dipastikan tidak sama. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV, melaporkan.